warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya Thomas Alfa Edison, tentunya di channel Thomas Inspirasi dalam tips kesehatan olahraga. Para pemirsa, pada kesempatan ini, pada perjumpaan ini saya ingin mencoba memberikan sedikit ulasan kepada para pemirsa agar pemirsa bisa melakukan olahraga dengan mengukur kemampuannya masing-masing secara sederhana. Jadi para pemirsa bisa mengukur kemampuannya masing-masing secara sederhana. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara tes bicara. Jadi kita berjudul tes bicara untuk menentukan ringan, sedang, atau beratnya olahraga yang kita lakukan. Setiap kita tentunya pernah berolahraga dengan kondisi olahraga tersebut dirasa ringan, dirasa sedang, sampai berat. Baik itu karena ringan olahraganya dilakukan sebentar, atau mungkin bebannya kurang, dan seterusnya. Dan kita tentu ingin tahu bagaimana cara sederhana bahwa olahraga yang kita lakukan itu tergolong ringan, sedang, atau berat untuk kondisi kita saat itu. Kenapa saya katakan kondisi saat itu? Karena sebenarnya kemampuan setiap kita manusia ini ada saat temporer. Ada saat-saat tertentu yang kita kuat, sedang, atau merasa lemah. Ya, pada saat tertentu kita merasa fit sekali. Itu sifatnya umum, alami. Tapi ada kadang-kadang tertentu kita dalam kondisi lemah, tidak kuat. Itu merupakan keadaan yang sifatnya situasional. Misalnya saja, pada keadaan biasa kita mungkin dalam kondisi fit. Artinya tidur cukup, makan seimbang. Tapi pada kondisi tertentu mungkin kita kurang tidur, begadang misalnya, terutama para pria yang suka nonton sepak bola Piala Dunia, biasanya sering tidur malam, ya. Bahkan mungkin sampai subuh belum tidur. Maka esok harinya kalau berolahraga tentunya beda. Artinya kondisi kita akan menurun. Nah, kondisi seperti ini jangan kita kategorikan di dalam upaya kita untuk menentukan ringan beratnya olahraga. Karena kondisi ini pasti mutlak setiap orang walaupun olahragawan pun akan bisa drop kondisinya di pagi harinya karena memang kurang istirahat. Nah, itu pengecualian ya. Jangan dijadikan tolak ukur begitu begadang kok lemas olahraga, kemarin kok kuat. Nah, itu memang itu lumrah alami ya. Setiap kita yang kurang tidur, kurang istirahat, bahkan kurang makan bergizi, tentunya itu kita akan merasa kurang fit di dalam melakukan olahraga. Itu adalah pengecualian ya. Seseorang yang dalam kondisi memang lemah secara real, artinya lemah karena suatu penyakit, lemah karena kelelahan suatu aktivitas, kemudian olahraga, kemudian tidak lama cepat lelah, itu wajar ya. Karena sebelumnya sudah bekerja, sudah kurang tidur. Nah, itu jangan dijadikan tolak ukur. Yang saya maksud kali ini adalah bagaimana kita mengukur dikala kondisi kita pada saat itu memang kondisi memang dalam keadaan stabil. Jadi lebih akurat ukurannya sehingga kita tahu apakah kita ini memang dalam olahraga ini memang sudah lelah yang memang sebenarnya atau lelah karena sesuatu yang lainnya. Yang kita maksud kali ini adalah kelelahan yang sifatnya wajar dengan kondisi kita yang saat itu, dengan kondisi kebiasaan kita yang mungkin kita anggap sudah memadai, namun di dalam pelaksanaan olahraga kita bisa merasakan bahwa olahraga ini terlalu ringan, sedang, atau berat buat kita. Baik para pemirsa, apabila kita berolahraga tentunya kita pasti mengalami adanya kelelahan. Dan kelelahan itu tidak bisa dipungkiri. Kelelahan itu sesuatu yang wajar, yang normal. Karena kalau kita tidak pernah merasa lelah, berarti kita termasuk orang yang tidak bisa, tidak akan tahu bahwa di mana rank atau batasan daripada olahraga kita atau aktivitas kita. Kalau kita tidak merasa lelah, berarti kita akan melakukan terus menerus sehingga kita tidak bisa memacu untuk memprogram meningkatkan lagi. Kita tidak tahu.
Seberapa kita harus menambah? Kita tambah tidak lelah, kita tambah tidak lelah. Nah, dengan adanya kelelahan yang sifatnya normal ya. Ini saya bicarakan normal. Kalau yang kelelahan yang tadi yang saya katakan sebelumnya ini tadi, orang yang tidak pernah lelah-lelah itu hampir tidak ada ya, langka sekali. Artinya sehebat-hebatnya orang itu pasti merasa lelah. Jadi apa yang saya katakan sebelumnya tadi adalah sesuatu yang sangat mustahil manusia tidak pernah lelah. Sangat mustahil sekali. Setiap makhluk yang diciptakan itu ada keterbatasan. Apalagi manusia ya. Jadi ungkapan saya pertama tadi sebagai ungkapan uh, sindiran untuk diri kita bahwa kita jangan merasa tidak pernah lelah. Pasti merasa lelah, hanya saja bagaimana kelelahan itu kita bisa modifikasi menjadi suatu yang positif sebagai adaptasi untuk masuk ke tahap yang lebih baik. Jadi kelelahan itu sebetulnya sesuatu yang normal, sesuatu rangsangan untuk kita bisa masuk ke tahap yang lebih baik lagi. Jadi kalau tidak ada lelah, maka tidak ada upaya kita untuk adanya recovery, untuk perbaikan, untuk makan bergizi dan sebagainya. Kemudian tidak ada upaya untuk mencari solusi bagaimana caranya di hari esoknya kita bisa melampaui rasa lelah tersebut. Oke para pemirsa, kita lanjut ya. Berbicara kelelahan, kita sudah paham bahwa setiap insan sehebat apapun pasti mengalami lelah, dan mustahil tidak ada manusia yang bisa hidup selamanya tanpa pernah merasa lelah. Dan tidak mungkin manusia tidak pernah merasakan yang namanya suatu penyakit sekecil apapun. Nah, tidak mungkin manusia tidak pernah merasakan adanya kesulitan di dalam beraktivitas lebih berat lagi atau melakukan suatu tindakan yang lebih baik lagi karena kondisinya waktu itu sudah tidak kuat lagi. Pasti pernah mengalami suatu titik di mana kita tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang sebelumnya bisa kita lakukan. Sebagai contoh ya, misalnya kita berlari. Kita berlari sebetulnya dalam kondisi stabil, normal, dalam kondisi fit kita mungkin bisa berlari sprint jaraknya 100 meter mungkin bisa dalam waktu 3-7 detik misalnya. Tetapi kalau kita berulang-ulang dalam waktu yang terus menerus, tidak ada jedanya, tidak ada istirahatnya yang memadai sesuai dengan kondisi kita, tentunya bisa jadi yang tadinya kita bisa berlari 5 detik malah menjadi 7 detik. Artinya apa? Kondisi kita saat itu menurun. Mungkin karena kadar gula, kadar energi ya, adenotrifosfat di dalam tubuh kita, fosfokreatin dan sebagainya itu sudah menurun. Tidak ada cadangan energi sehingga akan drop. Nah, itu yang harus dihindari ya. Tentunya nanti di tip berikutnya akan saya jelaskan kapan olahraga itu boleh lelah, kapan olahraga tidak boleh lelah, itu nanti ada di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Tentunya orang bingung, loh kalau olahraga kok tidak boleh lelah? Di satu sisi olahraga harus lelah. Nah, itu nanti ada penjelasan tersendiri ya. Jadi tidak semuanya olahraga itu begitu lelah kita merasa wah ini kita sudah tidak cocok lagi nih, latihannya terlalu berat. Bukan. Nanti ada suatu saat kita olahraga biasa-biasa saja, tidak pernah lelah sampai terakhir. Artinya lelahnya tidak seberapa, begitu akan lelah kita berhenti, tidak bisa dilanjutkan, harus pindah ke gerakan yang lain. Itu ada ilmunya sendiri dan akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi di awal-awalnya saya akan ulas dulu supaya pada masuk di tip berikutnya para pemirsa paham ya. Artinya paham bahwa kelelahan itu normal. Kemudian ada olahraga atau aktivitas olahraga yang dilakukan harus sampai lelah. Tapi ada aktivitas olahraga yang tidak bisa atau tidak boleh dilakukan lelah ya. Begitu akan lelah harus berhenti. Nah, jadi ada nanti trik-trik latihan kapan atlet itu boleh lelah, kapan atlet itu pada program latihannya tidak boleh lelah. Nah, jadi itu harus saya jelaskan di awal sehingga di pertemuan berikutnya kita tinggal mengulas. Baik para pemirsa, akan saya jelaskan mengenai bagaimana tes bicara sehingga kita tahu bahwa kondisi saat itu olahraga kita lakukan dalam keadaan ringan, sedang atau berat. Baik, yang pertama, pada saat kita melakukan olahraga tentunya kita melakukan bertahap dari pemanasan,
kemudian latihan inti sampai pendinginan. Nah, itu sudah benar ya, artinya olahraga sudah benar. Tapi walaupun benar tentunya dalam perjalanan itu tidak bisa dihindari yang namanya mulai merasa ada perubahan-perubahan masuk ke masa kelelahan. Nah, jadi yang pertama, jika kita dalam kondisi olahraga sudah kita lakukan dengan baik, kemudian benar, kemudian di saat kita berolahraga, ya, entah itu di pertengahan atau sudah melakukan 75% olahraga, 50% dan sebagainya, artinya mungkin kita berolahraga, rencananya kita mau berolahraga 1 jam, ternyata di menit 20 atau menit ke 30 kita merasakan masih ringan, kemudian begitu masuk ke menit ke 30 masih ringan juga. Wah, itu memang hebat ya. Apa tandanya Bapak Ibu sekalian? Yaitu tandanya pada saat kita berolahraga kita masih mampu berbicara, mampu bernyanyi ya. Jadi kalau kita mampu bernyanyi, berbicara, berdendang ria dan sebagainya, ngobrol sana ngalor ngidul sama teman-teman, kemudian bisa bergurau-gurau, itu artinya olahraganya masih ringan. Walaupun kita sudah lakukan 1 jam, 2 jam atau 30 menit, itu masih ringan, asal benar. Tetapi kalau kita melakukan olahraga, ngobrolnya banyak, menyanyinya banyak, tidak olahraga, ya itu bukan tolak ukur. Yang saya maksud, olahraga tetap berjalan, tetap kita lakukan dengan aturan, tetapi kita masih bisa ngobrol, bisa berbicara, kemudian bisa bernyanyi, itu artinya olahraga ringan. Ya, jangan sampai salah kaprah. Oh, katanya bisa ngobrol, bisa berbicara, itu ringan. Tapi ngobrol bicaranya dalam keadaan tetap berolahraga, bukan berhenti berolahraga. Jadi saya maksud bahwa dalam keadaan berolahraga tetap bisa ngobrol, tetap bisa berbicara, tetap bisa bernyanyi, itu olahraganya masih ringan ya. Jangan sampai berolahraga ngobrol dengan bernyanyi tapi tidak berolahraga, berhenti olahraganya, ya jelas ringan karena tidak melakukan olahraga. Oke? Jadi yang pertama adalah bahwa apabila kita melakukan olahraga masih bisa berbicara, masih bisa bernyanyi, maka olahraga itu kategorinya ringan untuk diri kita sendiri. Ya, untuk diri kita sendiri, sifatnya individual. Karena olahraga tidak sama masing-masing orang. Itu untuk diri kita sendiri ya. Belum tentu orang lain ringan dalam olahraga kita seperti itu, entah durasinya, entah bebannya. Belum tentu ringan buat orang lain. Jadi ringan untuk diri kita sendiri. Jadi yang saya arahkan hari kali ini adalah bahwa olahraga ini kita mengetes diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Bisa jadi pada waktu kita anggap ringan, orang di sebelah kita mungkin sama-sama olahraga sama dengan kita, dia sudah merasa berat. Nah, berarti beda lagi ya. Jadi ini untuk kita ringan ya, bisa bicara dan bisa bernyanyi pada saat berolahraga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, pada tahap berikutnya tentunya kita terus melakukan olahraga dengan semangat kita masing-masing tentunya ya, dengan cabur kita masing-masing. Nah, nanti kita masuk pada tahap yang mana kita sudah mulai merasakan ada perubahan. Di mana letak perubahannya itu? Tentunya kita sudah mulai masuk ke masa lelah. Ya, masa lelah ya sudah mulai masuk. Kenapa? Sehebat-hebatnya kita berolahraga pasti sudah masuk ke masa lelah, dan itu memang wajib ya. Wajib dialami oleh sel. Kenapa? Ya bagaimana mungkin sel tubuh kita secara fisiologis tidak merasa lelah kalau kita lakukan berbagai gerakan ya. Karena kelelahan itu wajib dirasakan. Itu sebagai tanda, sebagai sinyal ya, sebagai teguran bagi sel. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa lanjut dengan beban yang lebih berat atau bertahap dipertahankan? Itu tergantung kita. Tergantung kebijakan kita, apa program kita sebenarnya selanjutnya. Apakah mau menambah beban atau tidak, atau menambah waktu atau tidak. Nah, itu kita yang lebih bijak. Tergantung dari tujuan olahraga itu sendiri. Seperti saya katakan tadi, tergantung dari tujuannya apa. Pada saat melakukan aktivitas olahraga itu harus dilakukan sampai lelah. Ada aktivitas yang tidak boleh dilakukan sampai lelah. Itu yang nanti yang menjawab yang lebih luas lagi di pertemuan-pertemuan yang datang ya. Jadi pertemuan yang akan datang yang berikutnya entah kapan saya akan jelaskan seperti itu. Jadi para pemirsa, bahwa kelelahan di tahap kedua ini merupakan kelelahan yang sudah masuk tingkat sedang, yaitu kita berolahraga, mampu berbicara, mampu ngobrol sambil berolahraga. Cuma kita tidak mampu lagi untuk bernyanyi, tidak mampu lagi berdendang. Andai pun kita bisa bernyanyi, mungkin terputus-putus
bernapaslah sudah terengah-engah. Itu artinya kita sudah masuk ke dalam tahap tingkat kelelahan sedang. Dan ini sebetulnya tahap yang memang sesuai untuk tahap masa transisi. Karena di tingkat sedang inilah sebetulnya yang kita olah untuk membiasakan diri untuk masuk ke tahap berikutnya. Tanpa ada masuk rasa lelah, itu belum ada sinyal untuk beradaptasi. Karena kelelahan itu sudah menunjukkan bahwa kita harus beradaptasi ke tahap berikutnya. Itu maksudnya ya. Artinya kelelahan ini merupakan proses di mana tubuh menerima suatu beban yang di luar kemampuannya sebelumnya. Suatu beban yang sebelumnya tidak ada. Baik itu waktu maupun beban daripada suatu volume atau frekuensi latihan. Jadi beban yang diterimanya ini sudah mulai terdeteksi oleh sel untuk bisa merubah mekanismenya, merubah sistem energinya, merubah sistem distribusinya. Otot mana yang harus banyak diberi distribusi energi, oksigen, kemudian mineral, vitamin, nanti tubuh akan lebih tahu. Nah, dengan adanya sinyal ini, maka tubuh nanti akan berupaya pula untuk melakukan recovery, perbaikan, penambahan, ya, sehingga otot atau bagian sel atau itu pun koordinasi saraf, kemudian hormon-hormon akan berusaha berkoordinasi untuk meningkatkan di wilayah tersebut, ya. Jadi pada tahap sedang inilah tahap yang secara umum yang sebenarnya harus dicapai oleh setiap olahragawan. Kalau olahragawan atau orang awam belum mencapai tahap sedang, maka olahraga itu tidak akan pernah meningkat sebenarnya. Jadi di tahap sedang ini memang harus diperoleh, harus dicapai. Kalau kita berada di ringan-ringan saja, olahraga kita tidak akan pernah maju. Kondisi kesehatan kita, fisik kita, kebugaran kita tidak akan pernah naik. Maka dalam kondisi sedang inilah sebetulnya kesempatan kita untuk bertahan saat itu. Minimal bisa bertahan sebelum kita meningkatkan. Kenapa harus bertahan? Karena kalau kita tidak mau bertahan, begitu kita langsung naikkan, tahap ini belum kita lewati, tahap berikutnya kita masuk lagi, maka itu tidak akan membuat hasil positif. Bagaimana mungkin kita bisa memaksakan ke tahap berikutnya sementara yang di bawah belum kita lewati? Seperti orang sekolah misalnya, kita harus masuk kelas 1 SD dulu, tidak mungkin langsung kelas 2, kelas 3, apalagi kelas 5. Itulah kira-kira sebenarnya gambaran bagaimana tubuh juga beradaptasi. Tidak serta-merta kita harus langsung masuk ke kelas 3, kelas 4, harus dimulai kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, itulah sebabnya begitu kita masuk tahap kedua, tahap yang sedang ini, kita sudah mulai merasakan ada rasa kelelahan, sehingga kita tidak mampu lagi bernyanyi dan hanya mampu berbicara. Jadi tahap kedua ini adalah tahap sedang. Kita tidak mampu bernyanyi, namun kita masih mampu berbicara. Yang terakhir adalah tahap kita masuk ke wilayah berat. Jadi ambang batas kemampuan manusia itu pasti ada ambang akhir, ambang puncak. Tinggal kita mensiasati puncak itu diapakan nanti. Tentunya di penjelasan yang lainnya. Jadi kita masuk ke ambang berat, itu kita sudah merasakan bahwa kita tidak akan sesuatu yang di luar aktivitas tadi. Maksudnya sesuatu yang sifatnya seperti bernyanyi, berbicara sudah tidak mampu lagi. Di waktu berat ini kita sudah konsentrasi untuk mengatur pernapasan, mengatur bagaimana recovery yang sifatnya parsial, ya. Parsial itu artinya bagaimana kita mengatur ritme kita sehingga dalam berolahraga ini kita bisa ada kesempatan untuk sedikit rehat di tengah-tengah olahraga supaya bisa lanjut. Nah, itu kadang-kadang kita sudah mulai mengakal-ngakali pada waktu akhir nih karena memang sudah berat, ya. Sehingga di tahap yang akhir ini kita hanya mampu untuk berbicara sepatah dua patah kata, itu pun terpaksa. Bahkan di tahap seperti ini berbicara dan bernyanyi sudah tidak mampu lagi karena kita sudah sibuk mengatur bagaimana alur keluar masuknya pernafasan, keluar ke atmosfer, mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, itu aja sudah berat, ya.
Karena pada waktu itu kita begitu melakukan gerakan, kita sudah berusaha menarik nafas sepanjang-panjangnya untuk mengambil oksigen, mengeluarkan sebanyak-banyaknya karbon dioksida. Nah, di pertemuan berikutnya juga akan saya jelaskan bagaimana menarik nafas yang baik, kemudian bagaimana mengeluarkan pernapasan yang baik. Itu juga penting ya. Karena teknik mengambil oksigen dan mengeluarkan oksigen itu ada caranya. Sehingga kita bisa mampu berolahraga dalam waktu yang lama. Sehingga setiap orang yang punya teknik berolahraga, tentunya dia akan bisa memperlambat waktu kelelahannya, memperpanjang ambang kelelahannya. Sebetulnya itu tekniknya nanti yang akan kita bicarakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagaimana caranya kita mengatur pola napas, ritme gerakan, sehingga kita bisa lambat untuk mencapai di tingkat kelelahan yang tinggi ini. Jadi itu para pemirsa, pertemuan kita kali ini kesimpulannya adalah bahwa untuk mengetahui bahwa kita dalam posisi berolahraga di tingkat kondisi saat itu ringan, olahraganya itu ringan, atau aktivitasnya kita lakukan masih ringan, maka tandanya bahwa kita mampu berbicara, ngobrol, kemudian kita mampu bernyanyi. Yang kedua, kalau kita sudah masuk ke tahap yang sedang, artinya kita hanya mampu berbicara, ngobrol, tapi tidak mampu lagi bernyanyi. Itu artinya olahraganya sudah masuk ke tahap sedang. Yang ketiga terakhir adalah tahap di mana tingkat olahraga itu berat. Ya. Kita hanya mampu berkonsentrasi dengan gerakan kita tersebut. Kita hanya mampu berkonsentrasi untuk bisa masuk dan keluarnya oksigen, karbon yang keluar, oksigen masuk, untuk menjaga kondisi kita. Kita sudah tidak mampu lagi untuk bernyanyi, berbicara, karena kondisi kita sudah dalam keadaan lelah ya. Baik para pemirsa, sekian mengenai tips penjelasan saya pada hari ini, yaitu tentang untuk mentes diri kita dengan tes bicara untuk mengetahui apakah kita berolahraga di posisi ringan, dalam masuk di posisi sedang, atau olahraga itu kita lakukan dalam keadaan di posisi sudah berat. Sekian dari saya, Thomas Alva Edison. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.